kembali dulu ke kisah yang tadi. Ya. Nabi Isa kan diangkat, si Yudas Iskariot disuruhkan Allah menjadi Nabi Isa SAW. Ya, walakin syubbihalam, dia disalib. Lalu dia kuburkan. Nah, Barnabas mengatakan, kita gali setelah 3 hari 3 malam. Ya. Kalau dia meninggal, berarti betul itu Isa bin Maryam. Tapi kalau dia tidak meninggal, berarti itu Dajjal. Dajjal. Kenapa dikatakan Dajjal? Nah, nanti ada hadis Rasulullah menarik tentang itu. Dan cuma Rasul mengatakan itu. Ya. Setelah 3 hari 3 malam digali, diam-diam Barnabas dengan beberapa sahabat Hawariyun lain digali. Ini informasi yang sampai ke telinga Mas, sampai ke telinga Ismailnya, sampai ke telinga Yahya Suwar, Allahu yarhamuhuma, dua-duanya sudah syahid, sampai ke Khalid bin Zaid. Petinya apa itu? Mereka sudah mempersiapkan 5 red heifer, 5 sapi merah. Karena berdasarkan penjanjian talbun mereka, ciri Tuhan mereka, the God who waited, Messiah will come, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, Messiah, itu akan datang kalau 5 sapi merah itu sudah ada dan disembelih di altar di Bukit Zaitun yang mengarah ke Al-Aqsa, komplek Al-Qud, Old City. Nah, kembali dulu ke kisah yang tadi. Ya. Nabi Isa kan diangkat, si Yudas Iskariot disuruhkan Allah menjadi Nabi Isa SAW. Ya, walakin syubbihalam, dia disalib. Lalu dia kuburkan. Nah, Barnabas mengatakan, kita gali setelah 3 hari 3 malam. Ya. Kalau dia meninggal, berarti betul itu Isa bin Maryam. Tapi kalau dia tidak meninggal, berarti itu Dajjal. Dajjal. Kenapa dikatakan Dajjal? Nah, nanti ada hadis Rasulullah menarik tentang itu. Dan cuma Rasul mengatakan itu. Ya. Setelah 3 hari 3 malam digali, diam-diam Barnabas dengan beberapa sahabat Hawariyun lain digali, masih hidup. Masih hidup. Clue pertama, dia masih hidup. Jadi dituhankan. Nah, itu dia. Masih hidup kan? Tapi sebelum digali, Allah kembalikan wajah Isa bin Maryam ke wajah Yudas. Proses perubahan wajah itu ada polarisasi cahaya. Cahaya itu membuat darah tertembak ke kain kafan, sehingga di kain kafan ada sketsa wajah Nabi Isa. Itu menjadi inspirasi mesin fotokopian. Ditembak tinta-tinta cahaya kan. Dan itu menjadi bagian dari cerita yang dikarang, sehingga menjadi bagian dari ayat-ayat mereka. Nah, berarti berubah menjadi wajah si Yudas kan. Dan Yudas tidak tahu. Ini kan cerita digali dan dia masih hidup. Wah, betul. Sekarang kita tunggu. Dia akan mengaku Isa bin Maryam. Kalau dia mengaku Isa bin Maryam, berarti dia Dajjal. Diobatilah bertahun-tahun. Ada hal yang menarik ketika dia disalib. Dia disalibkan di arah kemana? Ke Bukit Golgota. Golgota adalah bukit di mana orang-orang yang disalib akan mati, ya akan mati, dikuburkan di sana. Maka banyak tengkorak. Golgota itu artinya tengkorak. Ada hal yang menarik. Kata Rasulullah SAW ketika Rasul bicara tentang fitnah Dajjal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Innahu wallahi innahu laisa fitnatun a'zamu minna munzu zarallahu zuriyata Adam ila qiyamisa a'zamu min fitnati Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah melahirkan Adam dan anak keturunannya sampai hari kiamat melebihi besarnya fitnah Dajjal. Walam yab'asillahu nabiyyan illa hazara ummatahu anhu. Dan tidak seorang nabi pun yang Allah utus melainkan memperingatkan kaumnya hati-hati dengan fitnah Dajjal, termasuk Nabi Adam. Jadi Dajjal itu sudah terkenal, sudah tahu Nabi sejak Nabi Adam. Sudah Allah perkenalkan, beritahukan sejak Nabi Adam. Seolah-olah Nabi Adam paham bahwa akan muncul Dajjal di zamannya. Bayangkan. Kama anzarahu Nuh qaumahu anhu. Sebagaimana Nuh alaihissalam mengingatkan kaumnya dari bahaya Dajjal ini. Wal yaum sa'aqulu lakum ma lam yanqulhu min qabl. Hari ini akan aku katakan pada kalian cerita tentang Dajjal yang seorang nabi pun belum pernah bercerita tentangnya. Baik dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, nabi ini belum cerita, hanya Rasulullah yang cerita itu. Apa cerita Rasulullah SAW? Innahu a'war wallahu laisa bi'awar. Dia a'war. A'war itu beda dengan a'ma. Kalau a'ma itu buta.
Ada orang matanya normal seperti kita, kemudian dia tidak bisa melihat. Kita menyebutnya buta. Itu a'ma. Kalau ini awar, awar itu artinya hancur matanya. Sesungguhnya dia pecak sebelah mata kanannya dan Allah tidak pecak. Berarti akan ada orang manusia yang pecak mata kanannya dan mengaku Allah. Dajjal. Berarti para nabi dan rasul tahu kalau Dajjal itu normal, matanya dua seperti kita, bukan satu di sini. Salah itu persepsi yang keliru. Dajjal itu matanya dua. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Karena mereka tidak tahu. Nah, yang tahu Rasulullah SAW. Kenapa yang tahu cuma Rasulullah? Karena peristiwanya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Si Yudas diarak ke Bukit Golgota. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya. Dia menusuk-nusukkan pedang itu ke tubuh Yudas, yang dikira Isa bin Maryam, Tuhan yang menjelma menjadi manusia tadi untuk menebus dosa manusia. Berarti segala apapun yang dalam tubuh Tuhan suci. Maka ketika darah keluar, diambil darahnya, diminum. Sama Herodes? Sama tentara Romawi dan orang-orang Yahudi Sanhedrin. Dia meyakini itu tuh. Karena mereka meyakini bahwa apabila ada bagian tubuh Tuhan masuk ke dalam tubuh kita, maka tidak mungkin kita disentuh api neraka. Maka orang-orang Yahudi yakin lam yamasunan nar. Kami tidak akan disentuh api neraka karena tubuh Tuhan ada pada diri kami. Ada banyak tusukan pedang, dagingnya itu membuat terkelupas, diambil dan makan. Itu jadi dua hal itu jadi rukun agama ini. Ada 7 agama mereka rukunnya dan ada rukun itu. Ya, belum pernah dengar saya dengar. Nah, salah satu tusukan itu menusuk mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Yudas kehilangan mata kanannya. Dan Rasulullah ceritakan, berarti siapa yang disalib? Berarti siapa Yudas? Yudas adalah Samiri di zaman Nabi Musa. Dan Yudas adalah yang menggantikan Nabi Isa di tiang salib. Dan itu kata Nabi Isa, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat padaku, memberitahukan di mana aku bersembunyi. Maksudnya itu. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Apa? Menggantikan kedudukan Nabi Isa di tiang salib. Yudas Iskariot. Jadi siapa yang mereka sembah di tiang salib itu sekarang? Dan itu videonya saya punya. Dan itu dibahas di mana? Di katedral-katedral seluruh dunia hari ini. Maka tidak salah banyak orang-orang yang kemudian meninggalkan gereja dan masuk Islam. Videonya ada. Saya punya. Itu asli ceramah mereka. Waduh. Nah, makin menegangkan. Dan itu bicara Imam Mahdi di sana. Jadi hadis-hadis eskatologi dibahas di gereja-gereja di Eropa. Itulah yang membuat banyak yang masuk Islam tercerahkan. Nah, hal yang menarik kembali. Dalam surat Al-Maidah, akhir surat Al-Maidah. Al-Maidah itu hidangan. Ternyata ada satu pandangan bagus dari Dr. Jabir Balusi. Dokter Ahlus Sunnah dari Iran kalau tidak salah. Dalam bukunya tentang Imam Mahdi, bahwa ternyata peristiwa Al-Maidah itu belum terjadi. Turunnya hidangan dari langit yang ada dibahas dalam Quran surat Al-Maidah itu belum terjadi. Kenapa? Nah, kalimatnya begini. Faqala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama. Dan berkatalah para Hawariyun, hai Isa bin Maryam, tidak memanggil ya Rasulullah. Padahal Hawariyun yang masih ada Nabi Isa-nya saat itu sebelum diangkat, itu selalu mengatakan wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, ya Al-Masih bin Maryam Rasul Allah. Tidak menyebut nama. Ini menyebut nama Hawariyun dalam surat Al-Maidah. Yang kedua dia mengatakan, apakah bisa Tuhanmu? Padahal selama Nabi Isa dakwah dan mereka beriman, mereka tidak pernah menyebut Tuhanmu, Tuhan kita, Rabbuna, Tuhan kami. Kok ini menyebut Tuhanmu? Seolah-olah mereka ini sedang tidak meyakini ini Isa bin Maryam. Jika memang engkau Isa bin Maryam yang dulu, kata Hawariyun ini, bisakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit untuk membuktikan bahwa kamu adalah Isa bin Maryam yang dulu? Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah meminta hidangan itu turun dari langit untuk membuktikan kalau dia adalah Isa bin Maryam yang dulu diangkat ke langit, yang dulu berdakwah pada mereka. Maka akan ada orang-orang ahli kitab yang beriman kemudian pada Nabi Isa AS ketika diturunkan. Kapan Nabi Isa turun? Baik, boleh saya ceritakan? Boleh. Nabi Isa AS akan turun ketika umat Islam sholat subuh berjamaah. Ya,
Waqad uqimatis shalah, dan sudah dikumandangkan iqamah untuk salat. Wa imamukum minkum, dan imam kalian dari kalangan kalian. Siapa? Cucu Rasulullah SAW, cucu yang yuwatu ismi wa yutu ismu abi, ismu abi. Nama ayah sama dengan nama ayahku, namanya sama dengan namaku Muhammad, nama ayah sama nama aku Abdullah, tapi namanya Muhammad bin Awf. Itu cucu Rasulullah, dan itu dari Madinah, Imam Mahdi. Wa huwa yusawu sufufakum, dan dia meluruskan saf salat kalian. Falamma yusawu sufufakum, maka tatkala imam kalian meluruskan saf salat kalian, fanazal Isa bin Maryam ala janahain malakain, ya, indal manaratil bayda a'da di Masqa. Maka turunlah Isa bin Maryam memegang sayap dua malaikat di sisi menara putih di atas Damaskus. Oh, berarti tempat itu, masjid itu berada di atas Damaskus. Satu-satunya masjid yang punya menara putih di atas Damaskus cuma di Aleppo. Aleppo, Suriah. Teman saya kemana ke sana tuh? Sekarang kita bicara Suriah. Baik. Sebentar, dulu. Penasaran saya. Ketika Yahudi sekarang kan menunggu Imam Mahdi, Mesiasnya mereka nih. Mesias mereka. Saya kalau nggak salah pernah dengar bahwa Mesias mereka adalah Dajjal kita. Betul. Dan itu diucapkan pula oleh pendeta yang ceramah di katedral tentang eskatologi ini. Yang videonya nanti ada. Oh. Dan sekarang berarti mereka tuh kan berharap membangun bait itu, kemudian buntuk, kemudian baru turunlah Mesias mereka. Maka simbolnya terputus dengan satu mata di atas. Itu menjadi segel cap resmi Amerika, $1. $1 itu. Nah, kemudian ketika para pejuang Palestina itu melakukan serangan di Oktober 2023, itu karena saya dengar itu karena proses untuk menuju pembangunan bait yang ketiga ini akan dijalankan. Segera dijalankan. Itu benar. Di 2023. Itu dilakukan di bulan Maret, sudah direncanakan, dan ini yang terbongkar. Kemudian begini, qadarullahnya ya, jadi dengan izin Allah, saya masih di Palestina Oktober 2023. Masih sholat di Masjidil Aqsa, terakhir itu sholat subuh bersama istri dan jamaah itu di Masjid Qibli yang berkubah hitam itu ya. Nah, kemudian ya seperti biasa saya sowan pada guru-guru saya Ali Al-Abbasi, kemudian ada Syekh Yusuf Abu Sunaina ya, ada siapa lagi, dan ada syuhada di sana. Sholat jenazah syuhada. Jumat kita diimami oleh Syekh Ibn Sobri yang sudah sepuh, ulama senior. Nah, saya melihat ada keanehan di sana. Ada apa? Orang Palestina kan tidak boleh sholat di Masjidil Aqsa kecuali 55 tahun ke atas. Ada yang masuk ditembak. Dan itu pernah terjadi ketika kunjungan kami ke sana. Itu ada darah-darah, itu cepat-cepat dibersihkan. Ada banyak tentara berjaga-jaga. Kami tidak boleh masuk dulu. Kami putar-putar di situ. Ternyata ada yang baru ditembak, pemuda Palestina. Nah, ini kan cerita. Kok bisa? Semuanya masuk penuh. Dan itu momentum Maulid Nabi. Ada 3 orang Islam Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi sana. Luar biasa, mereka mencintai Rasulullah SAW dengan antusiasnya. Penuh tuh masjid. Saya tanya, kalian dari mana? Ada yang bawa anak istrinya semua. Kok bisa masuk? Dari Ramallah, dari Nablus, dari Tulkarim, dari Jenin. Kok bisa masuk? Dari Al-Holil Hebron. Kemudian ketika ke Al-Holil pun penuh juga. Saya sampai tidak bisa sholat. Bisa nggak boleh kan mereka dari Hebron itu kan Al-Holil kan nggak boleh ke Aqsa. Bahkan kemarin itu banyak yang ke Al-Holil, dan Al-Holil pun ramai. Padat. Belum pernah seumur saya ke Palestina sejak 2016 ya. Mama jamaah itu sepenuh itu. Ada apa ini? Pasti ada sesuatu, ada cover story. Kemudian orang-orang Kristen merayakan Paskah aku. Yahudi the Great Sabbath. Nah, ternyata ini informasi yang sampai ke telinga Mas, sampai ke telinga Ismail Hania, sampai ke telinga Yahya Sinwar, Allahu yarhamuhuma. Dua-duanya sudah syahid. Sampai ke Khalid Misal, petinggi Hamas. Apa itu? Mereka sudah mempersiapkan 5 red heifer, 5 sapi merah. Karena berdasarkan penjanjian Talmud mereka, ciri Tuhan mereka, the God who sweated, Messiah will comes, will arrive. Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, Messiah, itu akan datang kalau 5 sapi merah itu sudah ada dan disembelih di altar di Bukit Zaitun yang mengarah ke komplek Al-Quds, Old City, Old Town.
Nah, 5-5-nya sudah ada dan itu sudah dipersiapkan. Nah, rupanya itu dibikin ramai supaya menjadi cover story, orang tidak fokus pada ritual itu, persiapan itu. Dan itu ritual akan dilakukan di bulan Maret sampai bulan Juni 2024. Oh, rencana tahun kemarin mestinya. Tahun kemarin, harusnya. Dan untuk mengawal ritual itu, yang mana ritual itu ditujukan untuk segera membangun Haikal Solomon Temple di atas reruntuhan Al-Aqsa. Artinya, rencana kedua, Al-Aqsa harus dihancurkan bulan Maret itu. Bulan Desember 2023. Sebelum Maret, Al-Aqsa harus sudah hancur. Ada waktu 3 bulan untuk mereka mendirikan segera. Bahkan ada yang mengatakan November Al-Aqsa dihancurkan. Sehingga ada waktu bagi mereka November, Desember, Januari, Februari. 4 bulan untuk segera membangun tiang-tiang suci kuil Solomon. Berarti Al-Aqsa akan mereka hancurkan. Ini yang tidak tahu dari kamu. Bagaimana cara menghancurkannya? Maksudnya gini, ketika menghancurkan udah pasti tahu akan jadi sesuatu yang besar. Betul. Dunia akan menatap ini adalah sebuah kejahatan. Betul. Karena ini dihormati oleh semua agama ya. Betul. Dan udah ada di situ bentuknya kesepakatan bahwa Israel berada sebagai yang sedang berkuasa di situ. Tapi Aqsa kan dipegang oleh wakaf Yordan. Betul. Maksudnya mereka juga nggak bakal macam-macam, kecuali memang kalau udah ditinggalkan jemaahnya. Betul. Nah, kalau dihancurin, pasti akan jadi kasus besar. Semua negara pasti akan marah tuh, negara Islam. Yeah. Bagaimana cara metode menghancurkan dalam waktu 3 bulan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Syekh Ridsalah Allah yahfazuh hafizahullah. Semoga Allah melindungi beliau. Itulah ulama yang membongkar bahwa ternyata rahasia yang selama disembunyikan kenapa Yahudi menguasai Al-Aqsa. Mereka mengklaim di sana ada situs Nabi mereka, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yeah. Situs itu hak kami dan itu ada di bawah Masjidil Aqsa. Maka dibuatlah 300 terowongan. Sekarang sudah ada 300 terowongan yang seliweran dari sisi barat ke timur, utara ke selatan. Sengaja dibuat dengan garis tertentu, dengan aturan tertentu yang sudah mereka perhitungkan. Dan itu dibuktikan, divideokan oleh Syekh Ridsalah. Gara-gara dia memvideokan itu dan dia viralkan, dan videonya di-ban di mana-mana. Kemudian, tujuannya apa? Nah, dibuat terowongan secara presisi dari sudut itu sudah mereka perhitungkan. Tujuannya apa? Jika ada gempa nanti, 5 skala Richter saja, ambruk tuh Masjidil Aqsa. Oh, itu kejadian natural alami, bukan kami yang melakukannya. Padahal mereka yang melakukan. Maka segeralah mereka lakukan, dibangun, diganti. Bagaimana mereka bisa mengganti? Klaim dulu Yerusalem milik mereka. Maka Amerika harus mengatakan bahwa kami menyatakan secara resmi, officially, that Jerusalem is the capital of Israel. Udah kan itu. Itu sudah dilakukan. Tujuannya apa? Agar Yerusalem segera. Dan itu dilakukan Donald Trump. Tujuannya apa? Agar ada alasan untuk segera menghancurkan Masjidil Aqsa. Itu berita sampai ke petinggi Hamas. Dunia tidak tahu. Maka Hamas bergerak. Tidak boleh dibiarkan ini. Kita akan kehilangan kiblat kita yang pertama. Dan tidak tanggung-tanggung untuk mengawal ritual penyembelihan dari Heifer dan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. 4.000 tentara elit IDF, Israel Defense Forces, tentara elit untuk melindungi ritual itu. Maka kumpullah semua petinggi Hamas, sepakat kita lakukan Tufanul Aqsa. Maka kalimat Tufanul, badai Aqsa untuk menyelamatkan Al-Aqsa. Kenapa di kejadian di Oktober 2023 itu namanya Tufanul Aqsa? Padahal kejadiannya itu ada di bukan di Aqsa ya. Akhirnya guys, teman-teman yang kemarin mencari tahu gitu, apa sih sebenarnya di belakangnya itu. Jadi para pejuang Palestina ini bergerak tanpa harus mendapatkan validasi dari orang. Udah gue bergerak aja. Entah orang mau hujat kita segala macam, kita bergerak. Sampai akhirnya walaupun akhirnya mengorbankan keluarga mereka, 50.000 jiwa yang syahid, ternyata untuk menyelamatkan. Mereka sudah siap. Rakyat Gaza sudah siap dengan resiko apapun. Masya Allah. Itu jihad fisabilillah. Mereka yakin syahid kok. Makanya mereka tidak mau pindah dari Gaza. Masya Allah. Itu misi ideologis. Ada misi ekonominya. Apa misi ekonominya? Sama dengan tragedi WTC.
motifnya sama, modusnya sama. Tahun 95 Amerika itu sudah ketahuan, prediksi Amerika, minyak Amerika persediaannya akan berkurang dan tidak bisa bertahan. Bayangkan, minyak itu adalah ruhnya bagi Amerika yang megapolitan. Dan mereka tidak mungkin hanya mengandalkan Arab Saudi yang sudah lama. Amerika dengan Arab Saudi itu bekerja sama membangun itu sejak 1932. Dibuatnya Aramco, Arabian American Oil Company. Artinya harus ada suplemen lain, suplai minyak dari negara lain. Satelit mereka mengarah kemana? Irak dan Afghanistan. Irak dan Afghanistan, minyaknya kalau disatukan itu bisa memperpanjang umur Amerika 150 tahun ke depan. Tapi bagaimana bisa minyak Irak nyambung ngalir ke Amerika? Ada Saddam Hussein di sana. Bagaimana minyak Afghanistan bisa ngalir? Ada Taliban di sana. Maka fitnahlah mereka menghancurkan WTC. Hancurkan WTC, tuduh mereka melakukan penghancuran WTC. Di Afghanistan tahun 97 dulu Usama ekstradisi pindah hijrah ke Afghanistan. Hijrah Usama bin Laden, berbaiat kepada Mullah Umar Abdurrahman bin Allah yarham. Saat itu dibayat sebagai khalifah. Maka ada khalifah 3 Umar al-Baghdadi di Irak, ada Umar Basayev di Chechnya, dan Mullah Umar di Afghanistan. Itu ramai pergerakan jihad kaum muslimin. Saat itu kemudian dihancurkanlah WTC, tuduhkan pada Usama dan Al-Qaeda. Al-Qaeda memang ada koneksi dengan Irak, karena di Irak pun ada orang-orang Irak yang kemudian bergabung dengan Taliban ini. Ya, ada Abu Mus'ab Az-Zarqawi Allah yarham yang gugur di Abu Ghraib. Nah, maka dengan menggunakan perang melawan terorisme itulah, dengan bendera dunia seolah melawan terorisme, mereka akan menghancurkan Afghanistan dan Irak. Tujuannya apa? Minyak. Berarti gaya playing victim memang mereka sudah mainkan dari dulu, cara bermainnya. Jadi kayak Rothschild membiarkan Holocaust, Hitler membantai warga Yahudi yang nggak mau dia tebus. Kemudian dia siapkan kamera dan juga dokumentasi. Playing victim biar kemudian mereka jadi dikasihani dunia dan boleh kemudian diterima di dunia lain gitu maksudnya. Diterima juga di Palestina salah satunya ya. Bahkan untuk kembali ke Palestina bahkan dengan slogan itu kan. Itu sudah dibahas Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Allah sudah jelas, Allah jelaskan. Dalam surat Al-Isra ayat ke-4 ayat ke-8. Kalimatnya sangat indah. Ayat keempat, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratayn. Dan telah kami tetapkan. Allah menggunakan kalimat qadayna, bukan qadarna. Beda loh antara takdir, qada dan qadar. Kalau takdir itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Semua tentang kehidupan alam semesta ini, kehidupan dunia ini. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innallaha qadara al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal arda 50,000 sana." Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir bagi semua alam semesta dan semua makhluknya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu takdir. Tidak akan berubah sampai hari kiamat. Qada adalah ketetapan Allah yang Allah putuskan ketika manusia menjalani takdir, ketika makhluk menjalani takdir qada. Artinya qada itu pilihan manusia. Kalian nih ngeyel, Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah itu bukan takdir loh. Itu pilihan Fir'aun. Bisa saja kan Fir'aun beriman pada Allah. Maka dia tidak akan mati di Laut Merah. Di waktu yang sama matinya beriman pada Allah, menjadi umat Nabi Musa di sana. Masuk surga kan. Tapi dia memilih untuk mengingkari Allah dan memerangi Nabi Musa. Nah, Bani Israel itu memilih untuk menguasai dunia, melayani iblis dan dajjal. Maka mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Banyak kerusakan mereka lakukan, tapi ada 2 yang Allah pandang besar. Dan setiap kerusakan dari dua kerusakan ini Allah hukum langsung kontan. Yang pertama sudah terjadi. Sepeninggal Nabi Sulaiman, mereka pecah menjadi 2. Ada yang di utara, ibu kotanya Judah, dipimpin oleh anaknya Nabi Sulaiman, Rahbaam. Ada yang di selatan, yang di utara dipimpin oleh keponakan Nabi Sulaiman, Yarbaam, ibu kotanya Judah. Yang di selatan dipimpin oleh anak Nabi Sulaiman, namanya Rahbaam. Mereka beriman pada Allah. Namun sepeninggal 2 orang soleh ini dari keluarga Nabi Sulaiman, anak Nabi Sulaiman, keponakan, mereka
melakukan kemaksiatan di bumi Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dengan Melakukan kemaksiatan, dosa, pelanggaran pada Allah, bahkan nabi-nabi yang mengikat mereka dibunuh. Termasuk sampai Nabi Isa alaihissalam. Allah hukum mereka. Nah, fa idza jaa wa'du ulama ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maqula. Maka ketika kerusakan pertama mereka lakukan, Allah hukum mereka dengan 3 bangsa besar, hamba-hamba Allah, ibadan lana, berarti mereka beriman, yang punya kekuatan yang lebih besar daripada mereka Bani Israel di Palestina itu. Nah, saya belum cerita kapan Bani Israel masuk ke Palestina pertama kali. Waktunya kan juga ya, ceritanya. Nanti kita ceritakan lagi. Insya Allah kita bahas tentang siapa mereka, siapa bangsa Yahudi dan siapa Zionis ini. Insya Allah jika Allah takdirkan. Nah, 3 ini bangsa yang menghukum Yahudi, hancur mereka. Semua kampung Yahudi tidak ada yang tidak dihancurkan. Itu hukum Allah. Nah, hancur lagi mereka betul-betul tidak punya akses ke hilang sampai mereka eksodus ke seluruh dunia di masa Kaisar Titus. Oh ya, menghancurkan Bait Sulaiman itu. Nah, akhirnya tidak tersisa kekuatan Yahudi, hanya tinggal sejarah saja. Summa raddadnakumul karrah alaihi. Kemudian aku berikan kembali kesempatan bagi kalian yang kedua untuk kembali menguasai Palestina. Wa amdatnakum bi amwali wa banin, dan kami kuatkan kalian dengan harta dan keturunan. Coba lihat Holocaust. Mereka ciptakan. Lalu ketika perang selesai mengatakan dunia jahat pada kami dibantai 5.000 orang. Dunia punya hutang nyawa kehidupan pada kami. Itu Holocaust yang mereka buat itu. Sehingga dunia punya kompensasi untuk membalas kepada Yahudi. Baik, kalian terpencar tidak punya negara. Kalian mau pilih mana? Mau pilih Argentina, Uganda, atau Palestina? Ya jelas mereka pilih Palestina. Kembalilah mereka ke Palestina. 1920, eksodus besar-besaran. Setelah peristiwa revolusi Bolshevik ya di Rusia. Tadinya kan melalui resolusi Atul Balfour 1917, Menteri Luar Negeri Inggris sebagai pemimpin sekutu mengizinkan semua orang Yahudi eksodus besar-besaran ke sana. Nah, tadinya itu 3 negara yang akan mengambil wilayah Syam. Ya, Prancis, Inggris, Rusia. Tapi karena ada revolusi Bolshevik, maka Rusia mundur, Uni Soviet mundur. Mengurus dulu ini masalah Stalin, Lenin ini yang di dalam negeri. Maka yang maju 2, Prancis, Inggris dan Prancis. Melalui membentuk mereka Sykes-Picot, muncullah perjanjian Sykes-Picot memecah Syam menjadi 4. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Libanon, Suriah, Prancis. Sejak saat itulah terjadi eksodus besar-besaran Yahudi ke situ. Masuk sampai 1946 Palestina masih merdeka. Etnis Yahudi cuma 8% saja. 1947 PBB memutuskan, dan itu dibidani oleh Roosevelt, Harry S. Truman, Presiden Amerika, Harry S. Truman mengizinkan dan sepakat untuk memecah Palestina menjadi 2. 56% bagi Yahudi yang eksodus dari Polandia, Ukraina, Rusia ke situ, dan 46 bagi Muslim. Terjadilah okupasi berurutan wilayah dan pembantaian di sana. Pembantaian pertama terjadi di Sabra Satila. 3 hari dibantai, 3.600 lebih meninggal dunia. Itu tragedi genosida pertama. Maka itu pembantaian di Palestina. Sehingga tahun 1948 itu terjadi Nakbah. 5.000 kaum muslimin diungsikan di sana. Peristiwa pembantaian itu. Nakbah. 1948 berdiri Israel. 14 Mei 1948 di tanah Palestina. Tapi memang menghancurkan milik sendiri untuk kemudian playing victim, mendapatkan itu sudah menjadi gaya mereka berarti kan. Kan mirip Ataturk katanya neneknya juga Yahudi. Ataturk itu adalah Mustafa Kemal Pasha namanya. Dia orang Yahudi dari Salonika. Itu Turki yang berbatasan dengan Yunani. Dia benci Islam. Nah, Prancis ini ingin meruntuhkan Turki Utsmani dan Inggris ingin meruntuhkan Turki Utsmani. Nah, dicarilah, ketemulah si Mustafa Kemal ini yang sejak kecil dia benci Islam. Kamu mau nggak jadi Turki satu? Mimpin Turki? Oh, maulah. Tapi bagaimana caranya? Gampang. Kamu mau? Oke. Dibawalah dia ke Prancis. Dididiklah dia menjadi seorang militer jenderal. Sampai jadi pangkat jenderal. Kembali ke Turki. Dia sudah menjadi jenderal. Dan si Theodor Herzl sudah melobi Yunani. Yun, gimana kamu, enak gak
tinggal di bawah kekuasaan Turki, khilafah Turki. Aman sih memang, kita diberikan hak, tapi kita harus bayar upeti lah. Kita nggak enak, nggak bebas, nggak merdeka banget sih. Mau kamu merdeka? Maulah, bantu kami. Bantu apa? Kita perang. Acting jadi. Acting lagi, kita perang. Cukup 2 kali. Pertama kamu menang, kedua kamu kalah. Nanti kamu merdeka, kami dapat Palestina. Itu yang rencana dibuat oleh si Theodor Herzl. Siapa nanti yang kedepankan? Nah, si Mustafa Kemal yang sudah jadi jenderal, dia dilobikan sehingga dia menjadi pemimpin Batalion 5. Batalion 5 itu Palestina. Peranglah terjadi Turki dengan Yunani kan? Yang disorot itu siapa? Si Mustafa Kemal, seolah-olah dia pahlawan. Di saat yang sama, si Mustafa diangkat, Sultan diinjak. Ini politik belah bambu. Belah bambu. Persisnya di sini. Si Syekh Sultan Abdul Hamid. Nah, diberitakan, bayangkan negaranya lagi perang, dia masih sibuk ngurusin perempuan. Orang-orang yang menasihati untuk bergerak dibunuh sama dia. Dicitranya diperburuk, padahal tidak demikian, itu fitnah. Sehingga rakyat Turki membenci Sultan Abdul Hamid dan berbalik mengalah kagum kepada Mustafa Kemal yang heroik itu. Kalahkan Turki, perang lagi, menang Turki, Yunani kalah. Maka orang-orang mengeluh-elukan Mustafa Kemal pahlawan, diberi gelar Atatürk, Bapak Turki. Dirubahlah khilafah Turki menjadi Republik Turki yang sekuler. Waduh, udah selama Yunani merdeka. Disitulah mulai ada sekutu. Terjadi perjanjian Luzon. 4 isinya. Hancurkan khilafah sampai ke akar-akarnya. Kedua, yang mengaku khilafah berantas pula sampai ke akar, tidak boleh berdiri. Yang ketiga, harta kekayaan khilafah Turki ambil. Pantesan saya ketemu sama cucunya Sultan Hamid. Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid di Malaysia. Masih ada fotonya. Beliau ternyata nggak bisa hidup normal karena semua asetnya udah disita. Jadi di luar Turki. Jadi diisolasi gitu keluarganya. Sudah direbut sama mereka. Dan gitu. Sayangnya. Tapi juga sempat juga ke Australia, itu banyak pahlawan-pahlawan dianggap pahlawan di mana di Perth itu karena perang di Galata itu. Mungkin itu perang acting sebagai musuhnya Atatürk juga. Atatürk, ya. Modus itu digunakan sekarang dan itu menjadi rumusan dari protokol Zionis yang 24 langkah. Ternyata cara-cara itulah yang dirumuskan oleh Sir Meyer Amtsrothschild yang mengundang 12 petinggi Yahudi, dinasti Yahudi di Frankfurt, Bavaria, Jerman. Dipersatukan, dia sampaikan step by step 24 langkah untuk menguasai dunia. Dievaluasi revolusi Prancis gagal, revolusi industri gagal, revolusi Amerika lah yang berhasil menurut mereka. Nah, 12 dinasti petinggi Yahudi itu di Bavaria diikat dengan ikatan persaudaraan mereka. Lahirlah kata-kata Illuminati, persekutuan mereka. Masya Allah, waduh, benar-benar deh, ini nyambung semua ya. Subhanallah. Subhanallah, ini berarti sekarang kita jadi paham kenapa terjadi. Ya, saya seperti nggak punya pilihan secara timing ya para pejuang Palestina kemudian membuka front demi agar Al-Aqsa itu tetap bisa berdiri. Walaupun sekarang kita lihat bagaimana perjuangan mereka bertahan. Kita melihat Masjid Al-Aqsa masih berdiri, yang memperjuangkan untuk Masjid Al-Aqsa berdiri ini masih berdarah-darah sekarang ini, masih berjuang. Dunia memeranginya nggak hancur-hancur ya, nggak hancur-hancur mereka gitu ya, nggak habis-habis maksudnya. Dalam keadaan bertahan, sekarang kita masih bisa menikmati Masjid Al-Aqsa berdiri ini dengan nyawa mereka berikan. Jadi, aduh, masya Allah, dengan mendengar info ini jadi tambah gimana ya? Tambah kita berasa masih main-main ini dalam memperjuangkan. Malu kita sama gitu ya. Mereka. Mas Ari masih berlanjut ini. Mau saya tuntaskan pembahasannya. Oh, tuntas, silakan. Jadi begini. Tadi kan baru satu kerusakan ya, dan mereka kembali. Nah, kemudian yang kedua, faida ja'a wa'du'ulahuma. Faida ja'a wa'dul akhirah. Apabila tiba janji hukuman yang kedua. Ya, kami masukkan kelompok-kelompok dari bangsa-bangsa Allah untuk memuramkan wajah-wajah kalian. Mereka, Palestina akan dikuasai kembali oleh hamba-hamba Allah ini. Kapan itu terjadi?
Bayangkan genosida yang sekarang mereka lakukan itu merupakan kebiadaban yang luar biasa. Pelanggaran HAM yang terbesar kan? Tidak ada kebiadaban yang melebihi apa yang mereka lakukan ini. Maka saya melihat sepertinya inilah kerusakan yang kedua. Artinya sebentar lagi Allah akan hancurkan mereka. Bangsa Yahudi. Bagaimana hukum konteksnya ke depan? Kita kembalikan pada Quran dan Sunnah. Begini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam hadis dalam kitab Nihayah fil Fitan wal Malahim, dalam kitab Am-Mawsat fil Fitan wal Malahim juga kita temukan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap kelipatan 100 tahun sekali seorang reformis yang memperbaiki agama, seseorang yang akan memperbaiki Islam sehingga Islam kembali pada ma'ana alaihi wasallam, pada makomnya. Al-Sunnah wal Jamaah, ya, sebagaimana Rasul mengamalkan dan para sahabat mengamalkannya. Nah, 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat. Kalau kita lihat fakta sejarah, umat Islam yang terakhir memimpin dunia kan Turki Utsmani. Ya. Dan mereka berakhir secara de facto dan jujur 3 Maret 1924 ya. Andai kata 1920, ini andai kata saja lah. Ya. Estimasi ya, andai kata kita melihat 1924 kita ambil tambah 100 tahun kata hadis tadi. Rasulullah 24 juga 2024. Apa yang terjadi tahun 2024? Kembali tentang Aleppo. 100 tahun berikutnya Syria merdeka. 28 November 2024. 28 November 2024 kembali. Aleppo berhasil dikuasai oleh Hayat Tahrir Syam pimpinan Ahmad Hussein Syar'a, Abu Muhammad Al-Jawlani, mujahid luar biasa. Mereka mengibarkan bendera Suriah di sana, di benteng Aleppo. Merinding saya. Kenapa saya merinding? Saya teringat kepada perang salib yang kita menangkan perang Sabil. Saat itu kaum muslimin dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, menang melawan Romawi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi berdiri di benteng itu. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187? Ma asrartu a'adhamu min hadas surur hinma fatahna al-mudun fil 'alam a'adhamu min hadas surur bihadal fatul Halab. Belum pernah saya merasa gembira melebihi kegembiraan saya saat ini ketika kita berhasil membebaskan bumi-bumi Allah di muka bumi, melebihi kegembiraan saya membebaskan Aleppo ini, Halab ini. Kenapa? Karena setelah Aleppo ini dibebaskan, insya Allah Palestina dan Masjidil Aqsa akan kita merdekakan kembali. Tidak berserang lama, Palestina dan Al-Aqsa kembali pada pangkuan kaum muslimin. Tepat 100 tahun setelah kebangkitan Islam, 100 tahun periode Islam, Aleppo kembali pada kaum muslimin. Dan tahukah kita, masjid Menara Putih di mana Nabi akan turun itu di Aleppo. Salat subuh pertama di situ dilakukan. Saya meyakini komandan mereka mengatakan begini, la takhlau libasakum faddima'ukum syahidun alaikum amama Allah azza wa jalla bi jihadikum bi fadlikum 'inda Allah azza wa jalla. Jangan kau lepaskan seragam kalian. Darah-darah kalian akan menjadi saksi kemuliaan kalian di hadapan Allah, jihad kalian di akhir zaman. Maka mereka melaksanakan sholat subuh pertama tidak merubah. Dan apa yang terjadi? 8 Desember 2024, semua Suriah termasuk Damaskus jatuh kepada pangkuan Hayat Tahrir Syam Ahlussunnah wal Jamaah. Taruh saja mereka wakil Ahlussunnah dulu. Tepat 100 tahun. Dan dulu terjadi di masa Salahuddin Nabi, Palestina tidak lama begini merdeka, Al-Aqsa di pangkuan kaum muslimin. Apakah begini cara Allah memberikan hukuman yang kedua pada Zionis Yahudi dalam Al-Isra 4-8 ayat ke-4 sampai 8? Berapa lama setelah itu dulunya? Setelah 1187 itu kan kemenangan. Sepertinya tidak sampai lebih dari 2 bulan, 2 atau 3 bulan. Itu terlalu lama saya kira. Tidak sampai lebih dari 2 bulan. Tapi artinya tidak lama ketika itu terjadi, Palestina dan Al-Aqsa merdeka. Artinya kemenangan ini telah dekat. Dan terjadi hal yang lain dari Gaza. Ada berita gembira. Syahriad Orzazi, ulama Gaza, saya tidak tahu beliau masih hidup apa tidak. Ini kalau tidak salah antara Februari Maret 2024, beliau mengatakan, bersabarlah wahai penduduk Gaza, kemenangan Allah tidak lama lagi. Saya mencium aroma kasturi dari darah-darah para syuhada. Kasturi itu kan bau haruman surga. Artinya beliau bersaksi pintu surga terbuka di Gaza. Satu.
Yang kedua, beliau punya saudara laki-laki yang menikah dengan gadis Suriah. Istrinya orang Suriah. Mereka tinggal di belakang rumah sakit Ashifa yang dibombardir Yahudi itu. Di Gaza itu. Nah, istrinya nangis malam itu. Istri saudaranya yang orang Suriah itu. Khalas ya jadi mada anti tabkian. Hada min qadrillah. Ini sudah ketetapan Allah. Mereka tidak mati. Ayah kita, ibu kita mati. Syahid mereka. Mereka hidup di sisi Allah. Kan ayatnya kamu tahu. Kamu hafiz Quran. Bukan tentang mereka aku menangis. Kita di Aisyah. Lalu kenapa engkau menangis? Wallah. Tadi malam aku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Laqad laqaitan nabiyana Muhammad SAW fi manami lailatul qadar. Tadi malam aku mimpi bertemu Rasulullah. Terus nahnu najlisu fi wasatil Quds fi wasatil Aqsa. Kami duduk di alun-alun Al-Aqsa. Plaza yang paling tinggi kan yang lantai yang paling tinggi yang Kubatu Sohra itu yang kubah emas. Itu yang paling tinggi kan. Ke sana harus turun dan naik. Nah, kami duduk di situ. Wajadtu fi wasatina Rasulullah SAW. Rasulullah ada di tengah-tengah kami. Wa nashku ilahi ma asabana min al-jurah min zulmil yahud. Kami curhat sama Rasul, ya Rasulullah kami dibantai. Ini pembantaian ini Oktober kemarin. Sampai sekarang kami dibantai, yang dilihat kepala saya belah, perut saya robek, tangan kami patah. Lakinnahu yatabasam la yabki. Tapi Rasul tersenyum tidak menangis. Kok Rasul tersenyum tidak menangis? Tsumma yaqul, kana Rasul bersabda, Sabrun ya ahla Syam, qaribun alaikum nasrun minallahi azza wa jalla. Bersabarlah wahai penduduk Syam, telah dekat pertolongan Allah azza wa jalla untuk kalian. Itu berbarengan simultan peristiwanya. Yang kita tunggu adalah apa? Wafatnya Raja Hijaz. Hijaz al-makan ma bainal Makkah wal Madinah. Tempat antara Makkah Madinah yang terbentang itu Hijaz. Berarti yang wafat Raja Saudi. Raja Saudi yang terakhir cuma Raja Salman. Bagaimana kondisi Raja Salman? Berapa usia? Sudah. Berarti Imam Mahdi sudah ada. Kita tunggu momentum ibadah haji. Karena pembayatan Imam Mahdi tidak jauh dari peristiwa ibadah haji. Mas Ari mau ke ibadah haji tahun ini? Insya Allah. Harusnya saya berangkat. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada kabar. Kita lihat ada kabar itu. Jika Imam Mahdi ada. Nanti ketika Raja Saudi ini wafat, Raja Hijaz ini wafat, fayaktatilu salasatun angdakangsium. Maka 3 laki-laki berperang di sekeliling Ka'bah kalian. Kulum ibnu Khalifatin, 3-3-nya anak raja. Ini hadis dari Sauban. Radhiyallahu an. 3 orang putra mahkota ini berperang berebut kekuasaan sepeninggal raja ini. Summa la yasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Summa tatlu'u arai asud min kibalil masriq, dan muncul para pembawa panji hitam dari arah timur. Rasulullah di Madinah mengarahkan tunjukkan ke timur. Panji hitam. Ya. Ini akhir hadis itu begitu. Fa idza ra'aitumu, apabila kalian melihat para pembawa panji hitam itu, fabayuhu, bergabunglah dengan bayatan. Fa inna fi khalifatullah al-Mahdi. Beliau ikut beribadah haji. Berarti kalau udah ada ikut besoknya ada. Masyaallah. Aduh. Merinding saya. Dan ini simultan 2024 genap 100 tahun masa kebangkitan Islam terjadi, hukuman bagi bangsa Yahudi di dunia. Pembuat makar dunia dan dikuatkan oleh pelacur pelacur dunia, pelaku makar, pelacur dan pelaku makar dunia, ratu dunia. Liberty itu kan ratu itu. Ya. Dan Rasulullah menyebutkan Amerika. Dia bernama Amerika. Itu hadis yang disembunyikan sama Abu Hurairah sampai wafat, sampai menjelang wafatnya. Menjelang wafat beliau sampaikan hadis itu. Allahu Akbar. Ini kita berada di episode terakhir kebangkitan Islam. Dan tahukah kita? Ada satu negara yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam, dan ini dimimpikan wallah di 2015 November Ramadan 2015. 5 remaja penghafal Quran di Al-Aqsa, di Al-Quds. Mereka tidak satu rumah, tapi mereka mimpi yang sama. Ada pasukan yang sangat banyak. La na'rifu min ayyi bilad jauh. Kami tidak tahu dari mana mereka datang. Walakinna na'rifu annahum muslimun, annahum mu'minun. Min asaril wudu', min asaril iman, min asaril sujud. Pasukan ini sangat banyak seperti air bah. Kami tidak tahu siapa mereka, tapi wajah mereka menyinarkan iman mereka, bekas sujud mereka, bekas iman. Mereka Muslim. Dan wajah mereka bukan wajah Arab. Ternyata wajah mereka adalah wajah Indonesia. Belakangan kemudian ada suara memberitahukan, itu suara Rasulullah. Hum ummati ikhwatukumul muslimun al-Indonesia
alladzina sayuharirakum min zulmil yahud wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum. Ini mimpinya sama dengan mimpi Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani dan ulama besar Yaman. Beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah yujahiz lil hurud bil jihad. Rasulullah keluar dengan pakaian perangnya, panah, tombaknya terbaik, dan bawa kudanya. Dan mimpinya sama dengan mimpinya Profesor Dr. Abu Ya Allahu Yarham, Imam Masjidil Haram, ulama besar Saudi Arabia, Profesor Dr. Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani. Dan beliau hadir di Gaza dalam persaksian saudara kita. Nanti saya cerita. Masya Allah. Padahal beliau sudah meninggal dunia. Apa mimpinya? Rasulullah mau perang, di depan Rasul pasukan yang sangat banyak. Persis dengan mimpi 5 hufaz Quran ini dari Palestina. Banyak pasukan. Marhaban ya ummati, marhaban ya junudi, ni'mal ummati antum. Selamat datang umatku, selamat datang pasukanku. Kadang ada pasukan yang paling baik. 2 ulama besar Yaman ini yang ini menjadi alasan kenapa Yaman bebas Palestina. Ulama mereka, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, Allah ya. Ya Rasulullah, siapa mereka? Man haula ma aksaru adadum, siapa mereka? Banyak jumlah mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati alladziina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Disebut di Indonesia. Disebutkan itu dalam mimpi itu. Bukankah ada satu nas mengatakan setelah kebenaran itu terhenti dengan terhentinya wahyu dan kematianku, maka kebenaran akan terus Allah berikan melalui mimpinya orang-orang beriman yang Allah kehendaki. Dan ada satu nas juga mengatakan, man ra'ani fi manami faqad ra'ani bihaqqin fa inna syaitan la tashabbuh bi rafil manam. Siapa yang mimpi bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya. Karena setan tidak bisa menyerupai aku dalam mimpi. Berarti kalau mimpi bertemu Rasul fisiknya dan bersuara, itu benar. Dan mimpi ini kemudian muncul dari Gaza kembali. Dari ulama Syam, Suriah. Apa? Rasulullah akan ikut perang di Gaza. Itulah cara penghukuman. Masya Allah. Begini, menarik nih. Rasulullah akan perang di Gaza. Kan sudah meninggal dunia. Baik, saya garis bawahi. Kan Rasul sudah wafat. Baik, saya garis bawahi. Ingat loh, ini Rasulullah SAW. Baik. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah disambut oleh 1.500 Nabi Bani Israel. Dan sholat berjamaah mengimami mereka. Rasul berdiri di kubah silsilah yang ada di kubah di samping Masjid Dome of the Rock yang kubah emas. Ada kubah kan? Itu kubah silsilah namanya. Kubah silsilah. Yang ala sebelah sini. Yang warna hitam ya? Yang warna hitam. Yang kecil. Ada kubah satu-satunya kan dekat itu. Agak sedikit. Nah, itu kubah silsilah. Rasul menjadi imam di situ. Loh, siapa 1.500 Nabi dan Rasul Bani Israel? Kan sudah meninggal dunia. Hada min khasaisil Rasulullah. Dan ini khususan untuk Rasulullah. Bayangkan, demi memuliakan Rasulullah, menyambut Rasulullah kekasih Allah yang sudah wafat meninggal dunia pun diperintahkan Allah hadir kembali. Apakah mereka hantu? Tidak. Apakah mereka runyah saja? Dengan fisiknya. Itu keutamaan Rasulullah. Nah, jika Rasul ikut berperang dan tidak akan terlihat oleh umatnya, itu wajar. Kenapa? Ini episode terakhir, pertarungan terakhir untuk menanamkan liyusiro ala dini kulli. Walau kalian musyrikin. Rasulullah sebagai nabi untuk semua nabi dan rasul, lah pantaslah kalau hadir menggenapkan kemenangan Islam ini di akhir zaman, membuktikan fungsinya sebagai liyusiro ala dini kulli. Betul? Yang kedua, yang berikutnya, jangan katakan orang yang gugur di jalan Allah mereka mati, mereka tetap hidup. Allah yang mengatakan, Ali Imran 169. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Untuk episode itu Allah perintahkan turun kembali. Jika Rasulullah SAW turun untuk berjihad, apakah Nabi yang lain tidak turun? Jika Rasul turun untuk berjihad, apakah malaikat Jibril diam saja? Kalau Jibril ikut berperang, apakah malaikat yang lain tidak turun pula? Bayang tidak, ini pertarungan akhir zaman untuk menutup kisah kita end di game ini, end game. This is the end of the game. Dan battlegroundnya adalah Palestina. Maka Allah hadirkan orang-orang yang masih hidup sekarang. Imam Nabi Isa salam, Zarna bin Bar'ala, Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Allah hadirkan untuk menjadi pasukan yang luar biasa, sesuatu yang tidak tergua. Itulah skenario akhir zaman untuk menutup cerita indah kita di muka bumi. Masya Allah. Allahu Akbar. 100 tahun kebangkitan Islam. Mas Ari, ini akhir peradaban kita. Selesainya ya. Inilah the end of our story in the world. Ya teman-teman semuanya, kita udah melewati 1 jam apa 2 jam nih kita?
Hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam. Dengan begitu khusyuk ya. Karena apa? Karena kita ngerasa kayak waduh. Nggak terasa deh. Saya sambil minum. Mau silakan. Bahwa ternyata kita ini berada di fase akhir, tapi justru fase akhirnya itu membuat kita jadi optimis ya bahwa oke lah, posisinya seolah saat ini penggambarannya mungkin dalam keadaan unfortunate, tapi tenang bahwa pertolongan itu sangat dekat. Masya Allah. Dan ini optimisme yang barusan kita dengar, dan juga sebelumnya sebuah keharuan bagaimana pengorbanan dari saudara kita yang ada di Palestina itu juga sebenarnya untuk mempertahankan di mana ini adalah perjuangan terakhir umat sebelum akhirnya masuk ke dalam era-era akhir dari peradaban manusia. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakumullah yubarik fikum jami'an. Masya Allah, ini kayaknya kita akan berlanjut lagi nih. Masih. Kita belum bicara tentang perangnya seperti apa. Sampai saya nanti lihat siapa yang punya ciri-ciri mirip sama Al-Mahdi mungkin nanti kita. Nah, sebetulnya Allah akan merekrut. Ada 3 pasukan besar yang Allah akan menjadi pasukan. Nah, nanti kita bahas 3 pasukan ini sebetulnya. Waduh. Ya, makanya kalau saya tahu saya bisa ketika di Tanah Suci ngeliat siapa yang paling punya ciri-ciri mirip. Imam Mahdi itu ada ciri-ciri fisiknya dan beliau akan beribadah haji. Setelah beliau pergi ke Syam, jihad ke Syam, dan beliau akan ibadah haji, dan ketahuan beliau dari sana akan dikejar oleh suatu pasukan Sufyani. Yang kemudian nanti gempa itu ya? Gempa di Madinah. Ketika gempa ciri-ciri Dajjal datang. Tapi akan ada peristiwa besar dulu di bulan-bulannya. Apakah di bulan Ramadan? Tapi hadisnya maudhu. Tapi itu logis dan sangat ilmiah sekali. Nanti kita bahas. Waduh, Masya Allah. Tambah penasaran nih ya. Kalau dirasa menarik teman-teman, dan juga ini sepertinya menambah semangat dari teman-teman semuanya bahwa Palestina ini insya Allah akan merdeka lagi nanti. Langsung aja share link ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua ya. Karena saya juga baru pernah dari sana ngerasa wah ini banyak sekali hal yang kemudian link dan juga kayaknya nyambung ini semuanya ya, bahwa perjuangan dan juga pengorbanan warga Gaza itu nggak sia-sia. Ya. Terima kasih waktunya Ustaz. Sama-sama. Semoga ini merupakan suatu awal dari pertemuan kita berikutnya setelah Idul Adha nanti insya Allah. Bismillah insya Allah. Allah yang berfik. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.